Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Almasinta dari kelas 12A akan menjelaskan tentang materi gelombang elektromagnetik yang dibimbing oleh Ibu Titis Prasetyaningsih, SPD MPDI. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik antara lain merupakan gelombang transversal, merambat tanpa medium, cepat rambat sama dengan rambat cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, dapat mengalami pemantulan atau refraksi, dapat mengalami pembiasan atau refraksi, dapat mengalami pelenturan atau difraksi, dapat mengalami perpaduan atau interferensi, dan dapat mengalami pengkutupan atau polarisasi, dan lain sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh James Clerk Maxwell tahun 1831 sampai 1878. Pada tahun 1865 dengan hipotesisnya bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Hipotesis ini merupakan penggabungan teori kelistrikan dan kemagnetan yang dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted tahun 1777 sampai 1851, Michael Faraday tahun 1791 sampai 1867, dan Marie Ampère tahun 1775 sampai 1836. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang. Namun, cepat rambat sama, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, di mana C sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi gelombang, atau panjang gelombang sama dengan C per F. C adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, dan F adalah frekuensi gelombang dengan satuan meter. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombang semakin kecil. Di sini ada spektrum tentang gelombang elektromagnetik. Untuk panjang gelombang yang dilambangkan lambda, semakin ke kanan panjang gelombang semakin kecil. Berarti pada gambar ini, panjang gelombang yang kecil adalah gamma ray dan yang besar adalah radio. Dan untuk frekuensi, semakin ke kiri frekuensinya semakin kecil. Berarti frekuensi yang memiliki frekuensi kecil adalah radio, dan pada gambar yang memiliki frekuensi besar adalah gamma ray. Untuk mempermudah, dari panjang gelombang kecil ke besar atau dari frekuensi besar ke kecil bisa menggunakan singkatan Gruthi Rada Teller, dengan G adalah gamma, R adalah Röntgen atau sinar X, U adalah UV, T adalah cahaya tampak dengan warna Magicu Hibiniu, I adalah inframerah, Rada adalah radar atau gelombang mikro, Tele adalah televisi, dan R adalah radio. Selanjutnya ada manfaat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, manfaat dari sinar gamma. Sinar gamma memiliki manfaat antara lain sterilisasi alat kedokteran, mensterilisasi makanan dan minuman kalengan, pembunuh sel kanker, dan sebagai perunut atau aliran fluida. Misalnya pada aliran PDAM berguna untuk mendeteksi kebocoran. Yang kedua ada manfaat dari sinar X. Sinar X bermanfaat pada fotosinar Röntgen, CT scan, mendeteksi kerusakan atau cacat pada logam, analisis struktur bahan, dan memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Yang ketiga, manfaat dari ultraviolet antara lain cahaya matahari untuk produksi vitamin D, fotosintesis, dan lain-lain. Sebagai sterilisasi produk industri, sebagai pencitraan medis, sebagai alat pengecek keaslian uang, dan sebagai lampu LED. Selanjutnya ada manfaat dari cahaya tampak.
Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata manusia berupa warna. Warnanya antara lain adalah merah, jingga, hijau, ungu, biru, dan nila. Manfaat dari cahaya tampak adalah sebagai pembantu dalam bidang komunikasi, sebagai laser cahaya, dan berguna sebagai proses penglihatan manusia. Yang kelima, ada manfaat dari sinar inframerah. Sinar inframerah bermanfaat sebagai remote control, foto satelit dan luar angkasa, pendeteksi panas atau thermal, dan mengeringkan cat kendaraan pada industri otomotif. Yang keenam, ada manfaat dari radar atau mikro. Dalam bidang komunikasi, radar atau mikro bermanfaat untuk mendeteksi suatu objek, membantu mendaratkan pesawat, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada saat cuaca kabut atau malam, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Yang kedua, oven microwave, dan yang ketiga, menganalisis struktur anatomik dan molekul. Yang ketujuh, ada fungsi dari televisi atau manfaat dari televisi. Sesuai dengan namanya, gelombang ini adalah gelombang cahaya pada televisi. Gelombang televisi banyak digunakan, terutama pada bidang telekomunikasi. Gelombang ini diaplikasikan sebagai alat komunikasi, yakni sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedelapan, ada manfaat dari radio. Radio bermanfaat sebagai pengiriman pesan kapal selam, transmisi navigasi jarak jauh, siaran radio komersial, dan komunikasi pesawat dan kapal. Di balik manfaat yang begitu banyak dari gelombang elektromagnetik, ternyata di balik itu semua terdapat bahaya, antara lain dapat menyebabkan kanker kulit, dapat menyebabkan kanker mata, dapat menghitamkan kulit, dan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Bahaya tersebut biasanya dari sinar ultraviolet. Untuk bahaya dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, biasanya dampak dari sinar X, terutama sinar gamma. Dan untuk bahaya menyebabkan kemandulan adalah dampak dari sinar gamma. Di sini ada beberapa biografi dari tokoh-tokoh gelombang elektromagnetik, yaitu Hertz dan James Clerk Maxwell. Setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi, jangan pernah berhenti bergerak maju. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.